Sekarang saya balik. Yang real, yang sujud menyembah ke arah Menyembah. ya, ke arah seperti yang kau bilang, ya kan ya. Berarti yang pagan siapa, Bray? Kristen lah, menyembah manusia, menyembah roh. Udah ada jelas ya. Lu tadi sebutin ke arah kiblat sesuai katamu. Kiblat ke arah kemana, kepada siapa, subjeknya, objeknya jelas, udah clear. Sekarang saya tanya, That's clear, man. ketika That's clear, man. Sabar, Lu bilang sabar, lu menyebabkan. sabar. Oke, saya sudah paham itu. Sekarang ketika Anda mendasari itu, kemudian menuduh kami pagan, setiap Anda ibadah, Anda menghadap ke batu sakarnya pendeta yang ada di depan saudara. Bolehkah saya mengatakan bahwa Anda menyembah batu sakarnya pendeta? Hei, Anda menghadap ke pendeta kan setiap hari Minggu? Anda berdoa menghadap ke pendeta. Hei, Anda berdoa menghadap ke pendeta setiap hari Minggu. Jangan Anda memperbodoh diri. Anda memaknai kami menghadap ke Ka'bah, menyembah Ka'bah. Anda memaknai seperti itu. Wih, setiap hari Minggu pendeta di depan Anda menghadap ke pendeta. Punya tai di perut, punya pantat, punya biji sakar, dan Anda beribadah mengatakan menghadap ke sana. Belum pernah saya melihat gereja jemaatnya menghadap ke samping, pendetanya di samping. Belum pernah. Di belakang gereja juga ada rumah penduduk. Di rumah penduduk itu ada rumah sekolah, ada kantor-kantor, ada toilet. Anda menghadap ke situ, nyembah toilet rupanya. Pak Yadu, kalau tidak izin mau masuk, seperti si Ardian, izin masuk jemaah. Iya, bentar. Pak Yadu, kalau tidak mau seperti si Ardian, saya buang ke tong sampah. Jangan kayak gitu ya, tetap kondusif. Lanjut ya, Yadu, silakan. Lanjut. Assalamualaikum. Sebenarnya begini. Silakan. Kasih data dulu beliau ini. Oke, izin masuk ya. Menyempurnakan sebentar. Yang Bang Yauduhu, sebentar. Tadi ada tuduhan menyembah ke arah atau sujud ke arah batu itu sebuah pagan ya. Jadi kalau ada ilmunya aja sedikit, kalau kita Google aja Yahudi berdoa. Yahudi ini mereka keturunan nenek moyang Yosua. Mereka ini punya arah kiblat untuk berdoa. Ini dari nenek moyang mereka. Memang kalau mereka berdoa, walau mereka nggak ada di Yerusalem, mereka akan berdoa ke arah tanah suci. Iya. Nah, sampai jilat-jilat, cium-cium juga. Saking mereka, memang ini ciri-ciri samawi. Ciri-ciri perintah Tuhannya itu memang kalau berdoa itu mentauhidkan arahnya juga. Nah, yang doanya nggak ada arah itu pagan. Silakan. Apa Bang Jibril, apa? Disambung. Siap, Bang Jibril, Masya Allah. Gurunda izin sebentar. Abang Buset, selamat siang. Abang Buset, pasienku yang terkasih. Bang Buset, buka mute-nya Bang. Boleh izin masuk. Bentar, iya saya sapa dulu bentar, sabar. Ini saudara Anda nih, Bang Buset dari Kristen. Silakan Abang Buset dibuka mute-nya Bang. Iya, selamat siang Abang Buya. Oke, selamat siang. Aduh, Abang Buset noise ya. Nyimak dulu ya. Pak Yadu dulu. Nyimak dulu abangku. Lanjut Pak Yadu. Tadi ya, tentang pertanyaan saya ya tentang satu dalam kesatuan. Jadi saya tidak mau bahas tentang yang tadi terakhir. Ya, saya mau fokus di situ. Jadi Zulma tadi menarasikan ya bahwa ya di dalam dirinya itu adalah satu. Tetapi jawabannya dia percaya bahwa ada tubuh, ada roh di dalam dirinya, walaupun dia tidak mengatakan bahwa ada jiwa, tetapi dia itu dua kotomi dan bukan trikotomi. Jadi dia hanya percaya dua itu, dia tidak percaya ada jiwa. Tetapi mau dia percaya atau tidak,
mau dia percaya atau tidak, tetapi di dalam dirinya itu ada roh. Artinya bahwa di dalam diri Anda itu adalah satu dalam kesatuan. Gitu cara memahami. Jangan mengatakan bahwa Anda itu satu, tetapi tidak memahami apa arti satu itu. Itu yang saya maksud, Jemaat. Silakan. Oke, saya tanya sama saudara, boleh ndak disebut manusia kalau manusia itu tanpa anus? Tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa. Berarti juga bagian dari manusia itu kan? Itu adalah bagian dari manusia, betul. Bagus. Oke. Nah sekarang kalau Anda berbicara roh, jasad, kemudian dengan jiwa, di mana duduk? Jiwa, jasad, atau di roh? Itu adalah kebutuhan jasmani. Mulai robek tubuh. mulut. Otak mulai pecah. Ya iya kan? Itu adalah kebutuhan. Anda itu makan apa? Karena itu kebutuhan tubuh. Itu bagian atau kebutuhan? Tubuh. Itu bagian atau kebutuhan? Bagian di dalam diri Anda. Bagus. Bagian di dalam diri Anda. Oke. Anda masih ingin mengatakan bahwa manusia hanya trinitas, 3 bagian? Betul. 3 atau 4 nih untuk sementara? Satu dalam kesatuan. Iya, berarti Loh. Iya kan? Satu dalam kesatuan. Satu dalam kesatuan. Begini. Berarti bukan trinitas kan? Iya. Bukan trinitas. Satu. Ya bisa dikatakan begitu. Apa itu? Bisa dikatakan begitu. Bisa dikatakan satu gimana? Dalam kesatuan. Manusia itu satu dalam kesatuan. Satu dalam kesatuan, iya, termasuk manusia. kotoran. Iya. Termasuk kotorannya juga. Itu bagian dari tubuh. Itu jasmani. Itu kebutuhan ada. Karena manusia itu memerlukan, memerlukan makan dan minum. Baik. Ya. Baik. Oke. Sekarang analogi Anda ini Anda bawa kepada Tuhannya alam semesta. Sebelum alam semesta diciptakan, apakah Tuhan itu punya daging? Tuhan tidak pernah mengatakan dirinya punya daging, tapi dia firman menjadi daging ya bisa. Tanda enggak? Pada saat kemudian Tuhan belum punya daging. Menurut konsep Anda nih, Tuhan di situ bentuk apa? Ketika belum daging. Roh. Roh tanpa daging. Apa namanya? Makhluk gaib. Berarti Anda menyembah makhluk. Roh, ya, roh. Anda menyembah makhluk. Roh. Anda menyembah makhluk. Roh, makhluk gaib itu kan bisa dikatakan roh juga. Iya, bisa. Roh, makhluk gaib itu bisa juga dikatakan roh, iya, betul. Berarti Anda adalah pagan karena menyembah roh. Jadi begini coba ya. Jadi Anda tidak bisa membedakan mana yang disebut konfirmasi dulu ya, konfirmasi dulu. Benar, berarti pagan ya, udah iblis ya. Jangan di mute ya. Jadi Anda tidak bisa membedakan mana itu Tuhan dan mana itu iblis, sehingga Anda menyatakan makhluk gaib itu adalah iblis atau roh halus. Ya, jadi Anda menyimpulkan, jadi Anda tidak bisa membedakan. Roh itu makhluk halus. Dan Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh. Berarti Anda ini penyembah makhluk halus, betul? Animisme. Ya, penyembah roh, iya. Yang tidak memiliki daging. Ya itu namanya animisme, penyembah roh. Tuhanmu itu seperti apa? Jelaskan. Tuhanmu itu seperti apa? Tuhanmu seperti wujudnya apa? Tidak bisa dijelaskan karena dia bukan makhluk. Nah, jadi artinya Tuhanmu tidak bisa dijelaskan, artinya tidak masuk di dalam akal. Kenapa nggak masuk dalam akal? Kenapa nggak bisa masuk dalam akal? Artinya tahui yang tidak mengetahui kuasanya. Betul nggak? Sabar dulu. Maksud pengetahuan Anda itu apa? Anda menyembah sesuatu yang tidak diketahui. Maksudnya
Kata ketahui berasal dari kata Yang- tahu. Maksudnya apa? Ya, yang saya mau katakan, Anda itu menyembah Tuhan yang tidak diketahui kuasanya, Maksudnya yang tidak tidak bisa diketahui itu diketahui maksudnya gimana? keberadaannya. Maksudnya Tuhan yang tidak diketahui itu maksudnya nggak tahu tangannya, kakinya gitu. Maksudnya keberadaannya, kuasanya itu. Lah. Alam Karena semesta ini tadi Anda masih sampaikan, Anda Masih sampaikan kurang. tadi, Anda kesempurnaan sampaikan. jasad kita ini masih kurang. Loh, baru muncul abad ke-7. Loh, lucu Muncul ente. abad ke-7. Lucu Anda. Iya, baru muncul abad ke-7. Udah Berarti diciptakan itu- dunia baru muncul. Berarti Itu gimana Tuhanmu itu? baru muncul abad pertama. Ketuhanan Kristen itu didasari dari kitab perjanjian lama, di Oh, mana berarti itu adalah 14 abad dasarnya. sebelum Masehi berarti. Itu ya, Oh begitu. itu berarti adalah nanti bukan hanya dari abad pertama cuma. Tapi dari itu mana? adalah sinkron atau berkesinambungan dari perjanjian lama. Itu perjanjian lama digenapi dari berarti perjanjian 14 baru tahun, 14 abad. abad pertama. 14 abad sebelum abad pertama sebelum Masehi berarti. Nah, sebelumnya Tuhanmu apa? Tuhan itu tidak bisa diidentifikasi kapan dia ada, kapan dia mulai ada dan dunia itu. Tapi itu adalah menurut ya dikatakan 14 abad. Aduh, Kamu kronis jawab ini, sendiri. kronis. Itu keberadaannya sudah ada. Itu loh. Jadi artinya ketuhanan kekristenan itu didasari dari perjanjian lama yang udah dulu Sebelum perjanjian lama pertama Tuhan itu manusia ada atau tidak ada? diciptakan. Sedangkan Islam ya itu hanya pada abad ke-7. Mana kuasanya? Enggak, saya tanya dulu. Sebelum Tuhan menyatakan Jangan diri, di-mute. sabar. Hmm. Sebelum Tuhan menyatakan diri kepada para nabi, Tuhan itu bentuk apa? Roh. Mantap ya? Tuh. Ya loh. Berdasarkan ya Yohanes mengatakan Tuhan berbentuk roh. Tuhan itulah roh, sembah dengan roh, menyembah dengan dalam Itu roh kitab dan saudara. kebenaran. Itu kitab saudara. Itu. Nah, itulah Tuhan kami. Iya, saya tanya Kalau sama Tuhannya saudara. cuma zat. Kalau Anda mengatakan Tuhan Ya kan? itu berbentuk roh, berarti Tuhan itu makhluk halus. Ya roh yang tidak bisa memiliki daging, yang tidak memiliki ini. Betul. Berarti benarlah tema ini kalau Kristen itu pagan karena penyembah roh-roh. Pagan itu seperti apa? Ya, menyembah makhluk. Anda bisa membedakan enggak? Jadi Menyembah artinya makhluk. begini Juma. Menyembah sesuatu di luar daripada Khalik, pencipta. Kutanya samamu dulu. Yang kita Bung, sabar. Di dalam kitabmu di Wahyu 5 nomor 6, di situ ada berapa roh Tuhanmu? Roh Tuhanmu di situ ada berapa roh? Satu dalam kesatuan. Satu Nah, saya dalam tanya, kesatuan. baca kitab Wahyu nomor 6. Ada berapa roh Tuhanmu? Ya satu dalam kesatuan. Enggak, baca dulu Wahyu 5 nomor 6. Ya silakan baca kalau mau kasih itu. Kenapa saya disuruh? Di dalam kitabmu Wahyu 5 nomor 6 diterangkan bahwa Tuhanmu yang berbentuk roh itu ada 7. Nah, Berarti tahu kamu nggak ini 7 itu dari mana Juma? Berarti kamu ini penyembah roh-roh. Karena lebih dari satu. Zuma. Berarti bukan cuma satu roh. 7 Tahu roh. nggak 7 itu? Roh-roh. Berarti penyembah roh-roh. Kalau penyembah roh-roh itu Tahu animisme. nggak ketujuh itu Juma? Agama pagan. Ketujuh itu. Dah, selesai kita. Itu adalah gambaran pasien jemaat di berikutnya, pasien berikutnya. Efesus. Udah, gak ada isi. Hai Palopo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Host, ini goyang lagi Komal, host. Aduh, goyang emang pembahasan berat. Goyang lagi Komal, teman-teman. Tolong dibantu tap-tapnya teman-teman. Goyang lagi ya. Kita salah ucap saya, host. Lanjut. Siap, abang Buset, silakan. Dari tadi saya udah mendengar percakapan tadi antara Abang Juma sama siapa ya tadi ya?
Tapi saya melihat tadi kedua-duanya percakapan tadi Abang Juma nggak bisa menjawab loh itu yang disampaikan, itu yang ditanyakan tadi belum bisa dijawab. Apa yang nggak bisa dijawab, Bang? Iya, yang tadi ada penjelasan bilang 7 roh itu, yang sebelah itu masih masih bertanya itu. Kenapa Abang Juma tidak bisa menjelaskan secara terperinci ke 7 roh itu seperti apa? Ya, itu bukan sembahan saya. Kalian yang punya tugas untuk menyampaikan itu. Itu kan Tuhan kalian berupa roh. Tidak, Itu nggak bisa maksudnya dari ketujuh. Maksudnya dari ketujuh roh itu tuh roh apa saja. Coba tolong disampaikan. itu Biar kita yang lain tahu. itu hanya cocokologi Jangan saja. itu hanya. Kalau itu hanya itu tidak. Kalau pakai kata hanya berarti tidak pasti. Kalau pakai kata hanya berarti Sekarang, tidak pasti. Kita sekarang ngomong yang pasti, yang nyata, yang seperti apa yang Anda sampaikan. Kalau Anda pakai kata Kesimpulan Anda dulu, benarkah Kristen menyembah roh? Itu dulu kesimpulannya. Nggak usah nggak usah. Simpulkan aja dulu. Benarkah Kristen menyembah roh? Itu dulu. Selesaikan itu dulu. Benar paman. Sembahan kami memang roh. Ya udah selesai. Baca Wahyu nomor 5, Wahyu 5 nomor 6. Itu kan nanti cocokologi saja itu. Roh kebijaksanaan, roh kepintaran, roh kecerdasan. Alamak. Sekarang jawab aja dulu. Apakah benar Kristen menyembah roh? emangnya roh dari ketujuh roh dari ketujuh roh seperti yang dikatakan Juma tadi bilang roh kebenaran. Emangnya kebenaran itu manusia? Sekarang saya tanya dulu, apa Roh ini manusia. menyembah roh atau Iya. tidak? Sekarang begini, dari ketujuh roh yang disampaikan Abang Juma tadi, roh kebenaran, emangnya roh kebenaran itu manusia ya? Jadi manusia dulu baru ada roh. Saya tidak sedang membahas manusia. Yang saya bahas Anda penyembah roh. Anda tahu roh? Iya, sekarang saya tanya roh dari ketujuh roh itu roh apa-apa? Siapa-siapa rohnya itu? Ya itulah ketujuh roh. Theos, roh dewa Anda. Coba sebutkan. EGP, mau tujuh roh apapun itu yang jelas, itulah Tuhan Aduh, Anda, Tuhan. Sembahan Anda. Aduh, kalau begitu Cuma hanya bisa mengatakan tapi tidak bisa membuktikan. Jangan begitu, Alamak. itu tidak baik. Loh, Iya, Alamak. Anda hanya bisa berargumen tapi tidak menunjukkan data. Itu tidak logis itu. Harusnya Anda menyampaikan ketujuh roh itu harusnya Anda sebutkan satu persatu. Bukan Anda menyampaikan habis, Anda juga menyangkal bahwa Anda juga tidak bisa menyampaikan, tidak bisa begitu. Sekarang saya mau tanya dulu, roh dari ketujuh roh itu roh siapa-siapa? Yang tadi Nah, Anda bilang sebelum kami kesana, percaya pada tujuh roh. Sebelum ke sana, Anda simpulkan dulu bahwa Anda penyembah roh itu dulu. Ya, saya ngerti ketujuh roh yang Anda maksud itu di kitab Yesaya, saya paham. Saya tahu itu. Yang nanti cocokologinya Kristen itu larinya ke situ, tapi tak ada hubungannya. Yang saya tanya, betulkah Kristen ini menyembah tujuh roh? Itu aja dulu. Yang disampaikan Abang Juma itu saya mengerti. Bang Buset, Sekarang izin saya mau tanya sebentar. Bang, mohon kerjasamanya Bang. Abang Buset ini noise. Jadi kalau setelah selesai berbicara langsung di mute ya. Dan saya sarankan simak baik-baik biar makin cerdas dan biar sembuh penyakitnya abangku. Lanjut Abang Buset. Setelah berbicara langsung mute ya karena noise. Lanjut. Ya, saya tanya dulu Bang, apakah betul Kristen itu menyembah roh? Kan gitu. Emangnya roh dengan manusia itu berdiri sendiri, Pak? Abang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yang saya tanya, apakah betul Kristen ini menyembah roh? Roh. Itu kan roh itu kan dari Halo? Kan dikatakan dalam kitab saudara, Theos itu adalah roh. Theos itu adalah roh, maka sembahlah dia di dalam roh. Yohanes 4 itu diterangkan kayak gitu, nomor 24. Pertanyaan saya, apakah betul Anda menyembah roh?
Kaitannya dengan makhluk, Anda lihat di dalam Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat apa yang dilihat itu makhluk. Makhluk apa? Berupa roh, bertanduk 7, bermata 7. Dan itulah ketujuh roh Theos, roh dewa yang Anda sembah. Dan itu tercatat kok dalam kitab saudara. Jadi kesimpulannya Kristen itu menyembah roh-roh menurut Wahyu 5 nomor 6 gitu loh Bang. Silakan Anda bantah. Pada kesimpulannya, saudara Yahudu tadi sudah mengakui Kristen penyembah roh. Malah dia lengkapi dengan roh halus, roh gaib. Dah, selesai. Adapun kemudian saya dulu pernah diskusi ya dengan orang-orang Kristen. Oh, 7 roh yang dimaksud di situ adalah Efesus, jemaat yang ada di Smyrna, kemudian jemaat yang ada di Sardis, Philadelphia, Laodikia, dan seterusnya. Ya, tapi pernyataan penulis Wahyu tidak begitu. Penulis Wahyu mengatakan, aku melihat. Berarti penulisnya melihat. Melihat apa? Wahyu. Roh. Seperti apa bentuknya? Bertanduk 7, bermata 7. Lalu dijelaskan, inilah ketujuh roh dewa yang diutus ke bumi. Nah, kalau kita mau cocokologi, coba Anda baca di dalam Matius 12. 7 roh jahat yang masuk ke dalam diri seseorang yang bertaubat. Di mana roh jahat ini berasal dari padang gurun, padang yang tandus, merasuki kemudian orang yang bertaubat. 7 roh jahat ini masuk ke dalam dirinya sehingga dia semakin menjadi jahat. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi kalau saya mengartikan ini, pada saat masa Yesus, orang yang seangkatan Yesus, ada orang yang kerasukan 7 roh setan. Yang tadinya orang itu bertobat dari dosanya. Kemudian setelah bertobat, menurut Matius 12 nomor 43 sampai 45, ada 7 roh jahat yang masuk ke dalam dirinya, sehingga orang itu jauh lebih jahat lagi seperti semula. Jauh lebih jahat. Apa yang terjadi? Mendirikan sekte di luar agama Yahudi. Siapa dia? Pikirlah sendiri. Dialah yang suka suruh-suruh orang nyembah roh. Kenapa dia mengarahkan orang lain menyembah kepada roh? Karena dia juga kerasukan 7 roh. Maka muncul pertanyaannya, siapa orang yang seangkatan Yesus yang kerasukan 7 roh setan? Abang Juma boleh disebutkan orang-orangnya yang kemasukan ke 7 roh itu? Ya, sejauh saya belajar, orang yang mengajarkan tentang angkatan jahat, orang yang mengajarkan tentang bangkit pada hari ketiga. Oh, yang ditunjuk berarti kesimpulannya berarti Abang Juma tunjukkan kepada Yesus ya?
Yesus justru yang mengajarkan bahwa apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi dia tidak menemukannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Maka pergilah si roh jahat ini dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar, roh jahat ini keluar lagi dan mengajak ke 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam diri di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga yang berlaku atas angkatan yang jahat ini. Artinya Yesus mengatakan angkatan jahat kerasukan 7 roh setan. Siapa angkatan jahat? Ya, Mereka yang oke. diberi tanda bangkit pada hari ketiga. Itu siapa? Siapa yang mengajarkan konsep bangkit hari ketiga? Itulah angkatan jahat. Dia mempengaruhi dunia. Mempengaruhi dunia untuk menyembah kepada makhluk, roh. Oke. Kesimpulannya Anda cari aja dulu siapa yang mengajarkan menyembah kepada roh, siapa yang kerasukan 7 roh pada zaman Yesus, dan siapa angkatan jahat yang dimaksud oleh Yesus. Itu aja dulu Anda cari. Kalau Anda sudah temukan itu, Anda akan tahu Anda ini siapa, diri Anda itu siapa sebenarnya. Oke, Abang Juma. Silakan. Setelah saya mendengar dari apa yang Abang Juma sampaikan tadi, itu saya baca dari ayat ke ayat, dari perikop ke perikop, saya tidak pernah menemukan orang-orang yang dianggap penjahat yang ketujuh roh. Saya tidak pernah menemukan itu. Kalau bisa boleh Abang Juma sebutkan orang-orangnya itu, orang-orang itu, dan dari bacaan mana atau Injil mana dia, supaya kita bisa mencari kebenaran. Matius 12 nomor 38. Di situ diterangkan, orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi Yesus menjawab, angkatan yang jahat ini dan angkatan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini tanda untuk siapa, Bang? Tanda untuk angkatan jahat. Ya kan? Nah, siapa yang mengimani tanda ini? Bangkit pada hari ketiga. Kan Kristen. Dari mana Kristen mendapatkan ilmu ini? Dari Paulus. Ya kan? Sebelum Paulus kemudian mengajarkan ini, Paulus itu adalah pendosa, penganiaya, zalim terhadap murid-murid Yesus. Tapi kemudian dia bertobat. Nah, di data nomor 43-nya, ketika dia bertobat, roh jahat itu keluar. Roh jahat ini keluar mencari tempat pemberhentian kemudian dan tidak menemukannya. Sehingga roh jahat ini kembali ke orang yang bertobat tadi. Dia menemukan, oh benar-benar bertobat, bersih orang ini. Tapi dia keluar memanggil 7 roh yang jahat lagi. Datang bersama-sama, masuk ke orang yang bertobat tadi. Setelah mereka masuk, roh-roh jahat ini masuk, orang itu kemudian berlaku jahat kembali, bahkan jauh lebih jahat. Dan itu digenapi angkatan yang sesama dengan Yesus, yaitu angkatan jahat. Berarti orang yang mengimani bangkit pada hari ketiga itulah yang mendirikan konsep dan dikarenakan dirinya kerasukan 7 roh jahat. Oi Juma brengsek. Oi Juma babi. Oi Juma brengsek.
dengar ya. Waduh, Kristen sekali itu Oke. bahasanya. Abang Juma, Iya, silakan Bang. apa yang disampaikan Abang Juma itu, saya rasa tidak ada yang benar. Tidak ada yang ada di dalam kitab-kitab yang ini, tidak ada itu Abang Juma. Abang Juma mengarang aja itu. Matius 12 Bang. Kenapa sampai saya katakan begitu? Karena setiap pembicaraan itu Abang Juma hanya berbicara saja, tapi tidak pernah menyebutkan orang yang berbuat jahat. Itu Abang Juma tidak pernah menyebutkan orang itu. Hanya Enggak, omong saya saja begitu. justru- Orang lain juga bisa. Saya justru bertanya sama Anda. Kutanya dulu sama saudara. Anda Apakah tidak Paulus perlu bertanya ini kepada kami. Kenapa Apakah hal Paulus- seperti itu kami tidak pernah menyampaikan ke publik? Karena kami tidak pernah menemukan hal-hal seperti itu. Sehingga kami tidak pernah permasalahkan seperti itu. Kami baru tahu hari ini yang Abang Juma sampaikan ini, baru kami tahu. Oh iya, Makanya memang. saya tanya Pendeta kepada nggak Abang mungkin Juma, mengajarkan ini, tolong nggak sampaikan. mungkin. Nah, ini jantung pertahanan. Ini bocor, selesai. Ini jantung pertahanan. Makanya kalau ada yang mau bertahan dengan data yang saya kasih, hebat dia, hebat. Nah, termasuk saudara, Anda mengatakan tidak ada di dalam Bible loh, data yang saya sajikan. Ini pertahanan terakhir. Yesus mengatakan angkatan jahat berasal dari ahli Taurat dan orang Farisi. Oke, Paulus orang Farisi, Paulus ahli Taurat. Paulus seangkatan dengan Yesus. Paulus mengajarkan kebangkitan hari ketiga. Paulus mendirikan agama di luar Yahudi. Apa yang kurang? Apa yang kurang, Bang? Kalau bukan Paulus, tolong tunjukkan kandidat yang lain. Apa yang didirikan kandidat itu? Seangkatankah dia dengan Yesus? Berasalkah dia dari orang Farisi? Apakah benar dia ahli Taurat? Mengajarkankah kebangkitan hari ketiga? Siapa namanya? Tak ada kan? Hanya Paulus kan? Kecuali ada yang lain. Kalau ada silakan sebutkan nama. Setahu saya belajar, ahli Taurat itu Paulus, orang Farisi itu Paulus, yang keseangkatan Yesus itu Paulus, yang mengajarkan bangkit pada hari ketiga itu Paulus. Apalagi? Dan yang sezaman dengan Yesus mendirikan konsep agama di luar ajarannya, Paulus. Dan Paulus mengaku keturunan Benyamin. Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Ini masih kuat. Paulus masih kandidat tunggal. Kalau Anda ingin menyebutkan satu nama silakan. Yang pernah bertaubat Paulus. Setelah bertaubat mendirikan agama Kristen. Mengajarkan 13 kitab. Sebelum dia bertobat tidak pernah dia menulis kitab. Setelah dia mengaku bertobat menuliskan 13 kitab. Dari mana ilmunya 13 kitab ini? Jadi kalau saudara Kristen mampu menunjukkan kandidat selain dia, silakan mari kita bedah. Ada? Tidak akan pernah Anda temukan. Silakan, Bang. Siap, Pak Sair, Daeng. Assalamualaikum, Daeng Handi. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam, lanjut. ini sepertinya ajaran baru dalam ajaran Kristen, sama seperti Trimurti menjadi Tritunggal. 7 roh. 7 roh pun ada di ajaran saya, yaitu 6 sifat buruk. Sifat bukanlah roh. 6 sifat buruk dinamakan di kita adalah sadripu. 1, hawa nafsu. 2, tamak. 3, marah. 4, bingung. 5, mabuk-mabukan. 6, iri hati. Ini bukan roh. Makanya ini kok semakin hari saya mendengar di komal-komal ini kok banyak plesetan-plesetan atau ajaran-ajaran baru yang dijiplak begitu.
Sudah Tuhan kami yang dijiplak, sekarang ajaran kami dijiplak-jiplak, dipersama-persamakan. Ini akan rancu nih, ajaran-ajaran baru ini. Ingat, sadripu itu adalah sifat buruk. Buruk identik dengan sifat iblis atau setan. Ya, yang seperti yang saya jelaskan tadi itu. Makanya saya harap janganlah dibuat ayat-ayat baru yang akan membingungkan kalian. Benar seperti Bang Zuma katakan, bahwasanya umat Kristen itu berperang dengan kitabnya sendiri, bukan dengan yang lainnya. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Siap, Pak Sri. Abang Da, Dewa. Assalamualaikum, Bang Da. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri kok, Assalamualaikum. Ada. Silakan Abang Musik Buset. di mana ini musik? Silakan. Waalaikumsalam. Terusin dulu tadi itu sama Bang Buset, jadi seru tuh. Lanjut dulu. Iya. Rujukan kita kemudian, kalau kami umat Islam kan jelas tuh, orang-orang sesaman dengan Nabi yang datang di tengah Bani Israel, membuat makar, tipu daya, muslihat. Hasil daripada tipu daya muslihat melahirkan sebuah konsep yang berbeda dengan ajaran para nabi. Kristen hari ini dengan Yudaism hari ini, apakah sama? Berbeda. Tapi mereka menggunakan akar yang sama menurut pengakuan Kristen dengan adanya bekal berupa kitab yang mereka sebut Perjanjian Lama yang berasal dari terjemahan dari kitab Tanak. Nah, sekarang yang menggunakan original teksnya Yudaism, mereka hanya menggunakan terjemahan saja sebagai pelengkap dari kitab yang mereka katakan Perjanjian Baru. Kira-kira kedua agama ini, kedua kepercayaan ini yang benar yang mana? Pemegang kitab asli atau pemegang terjemahan saja? Dari situ aja kita sudah bisa memecahkan masalah ini. Yang kedua, ketika Al-Quran mengatakan, aku akan membalas tipu daya mereka. Artinya harus ada pembalasan yang nampak. Karena Tuhan mengatakan, aku akan mengazab mereka di dunia. Berarti azab itu harus nampak. Nggak bisa tidak, karena Tuhan yang mengatakan. Nah, dari perspektif kacamata Islam, orang yang diazab adalah orang yang hatinya buta. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Buta hatinya, tuli, bisu mereka itu. Nampak enggak di luar Islam orang-orang seperti ini? Nampak. Bible aja mereka nggak paham. Ketika diuraikan malah bertanya, saya tidak pernah baca yang kayak gitu. Padahal ini adalah isi kitabnya. Ini yang Al-Quran dikatakan. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Buta mereka, bisu mereka, tuli mereka itu. Tak mampu menyuarakan kebenaran, tak mampu melihat kebenaran, dan tak mampu mendengarkan kebenaran. Al-Quran yang menguraikan. Apakah sebelumnya Rasulullah melakukan penelitian? Tidak. Menyelidiki mungkin enggak, belajar mungkin enggak juga. Lalu dari mana? Ya, dari Sang Pencipta yang Maha melihat, yang mengabarkan kepadanya. Sehingga terurai dalam Al-Quran. Dan bisa kita petik hari ini. Sehingga ketika Anda mengatakan tentang ruh dan ruh, kembali kepada Bible. Jangan ke Al-Quran. Anda enggak mengimani. Bible mengatakan, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, dan orang Farisi berkata kepada Yesus, Guru, ya Paman, kami ingin melihat sesuatu tanda daripadamu. Ini yang bertanya siapa? Angkatan jahat. Lalu Yesus menjawab apa? Angkatan jahat ini minta satu tanda. Coba. Apakah diberi? Diberi. Apa tanda yang diberikan kepada angkatan jahat? Bangkit pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Kalau Anda merasa bukan angkatan jahat, tanggalkan konsep itu. Karena Anda tidak mau dijadikan sebagai angkatan jahat. Dan lagi-lagi, Yesus pada finishnya mengusir orang yang jahat. Karena apa? Memanggil dia Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namanya. Dan selesai. Satu rangkaian cerita yang ada di dalam Bible.
Bible yang menerangkan itu. Apakah muridnya semuanya jahat? Tidak. Kalau begitu, ada sisi di mana terlihat dalam Bible murid-murid bukan sekelompok dengan mereka yang angkatan jahat ini. Ada. Tertulis di mana Bang Suma? Baca di dalam Lukas 24. Apa yang terurai? Ya lihat bagaimana respon murid-muridnya 11 murid ini ketika diketahui informasi bahwa hilang Yesus dalam kuburan. Apa respon mereka? Si murid Petrus mengatakan apa? Setelah dia pagi-pagi tidak percaya kepada pemberitaan Maria bahwa jasad manusia gurumu itu dalam kubur sudah hilang. Petrus tak percaya. Murid-murid yang lain tidak percaya. Tapi angkatan jahat percaya enggak? Percaya. Kenapa? Karena itu memang tanda untuk mereka. Itu makanan untuk mereka. Maka mereka memakannya. Murid-murid gimana? Percaya enggak? Enggak. Bahkan ketika melihat Yesus, mereka mengira apa? Hantu. Karena mereka enggak percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Petrus dalam hatinya ketika ia membuktikan bahwa gurunya benar-benar sudah tidak ada di kubur? Tapi dia juga enggak tahu ini gurunya atau siapa. Yang dikatakan anak manusia. Siapapun yang dikubur pasti anak manusia. Tapi tidak dikatakan Yesus. Datang Petrus di kubur. Dia lihat, kok nggak ada beneran ini? Mayat di sini nggak ada, yang ada cuma kain kafan. Apa kata Petrus dalam hatinya? Apa yang kiranya sedang terjadi ya? Petrus yang bukan angkatan jahat bertanya dalam hatinya. Coba Anda baca dalam Lukas 24 nomor 11. Pagi-pagi sekali Petrus ke sana melihat kuburan dan tidak menemukan jasad, melainkan hanya menemukan kain kafan. Lalu Petrus berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Kalau Petrus ini angkatan jahat, pasti dia sudah tahu. Oh, guruku bangkit pada hari ketiga. Hore, kemana dia pergi? Ayo kita cari guru kita. Tidak. Kenapa tidak demikian? Karena yang diberikan tanda bangkit hari ketiga selayaknya Yunus hanya angkatan jahat. Nah, tanda Yunus yang diberikan kepada angkatan jahat ini apakah berakhir sampai situ? Hanya sekedar bangkit? No. Tidak hanya sekedar bangkit. Angkatan jahat bereaksi. Kenapa angkatan jahat bereaksi? Karena pada dirinya sudah kerasukan 7 roh jahat yang tadi. Baca data selanjutnya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Tetapi ia tidak mendapatinya. Roh jahat ini kemudian berkata, aku akan kembali kepada orang yang tadi yang kutinggalkan. Maka pergilah roh jahat dan mendapati orang tersebut menjadi bersih dan teratur. Lalu setelah menemukan orang itu, dia pergi kembali keluar, mengajak ke-7 roh jahat yang jauh lebih jahat daripadanya. Dan mereka kemudian 8 roh jahat ini masuk ke orang yang tadinya bertaubat dan berdiam di situ. Apa kata Matius 12 nomor 45? Maka akhirnya keadaan orang yang tadinya bertaubat semakin lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Berarti angkatan jahat 8 roh jahat. Kenapa? Kata siapa? Kata Yesus. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Apa yang terjadi? Coba Anda baca Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus bangkit dari kematian agar dia menjadi Tuhan. Ini yang membisikkan Paulus mengatakan itu roh apa? Roh apa yang membisikkan Paulus mengatakan ada mayat bangkit dari kubur lalu menjadi Tuhan? Baik untuk orang hidup maupun orang yang mati. Ayo. Roh apa yang mengantarkan Paulus menulis mengatakan itu? Kemudian, akulah Yesus yang kau niaya. Roh apa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus ini? Roh Yesus? No. Diam. Jangan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Bible. Yang bertentangan dengan Yesus, maaf. Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah nabi kebenaran, roh kebenaran. Bukan Yesus. Aku datang nanti di akhir zaman, ditandai dengan cahaya bersinar dari timur sampai ke barat.
Jadi yang datang ngaku Yesus kepada Ananias, kepada Paulus, kepada penulis kitab Wahyu itu siapa? Tanda tanya besar. Tapi nggak usah khawatir untuk mengetahui jawabannya. Gimana cara mengetahui jawabannya? Lihat saja angkatan jahatnya. Apa yang terjadi dengan angkatan jahat? Percaya dengan kebangkitan. Setelah percaya dengan kebangkitan, dia pergi ke seluruh dunia mengajarkan apa? Ah, itulah. Lalu apa nama ajarannya? Baca Kisah para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan banyak orang Yahudi di dunia. Dan dia adalah tokoh dari sekte Nasorios atau Nasrani atau Kristen. Dah, selesai kita. Masya Allah. Ya, kita sapa dulu, Bang Suma. Host. Silakan. Ya, Andreas, selamat sore. Apa tuh songmannya? Silakan. Andreas. Oke, Andreas di bawah dulu. Oke, lanjut. Oke, sedikit lagi teman-teman ya, 1M ya, tap-tapnya 1M. Silakan, abang sayang. Ada yang mendandut di situ. Iya, bah, mangiru mau tahu Jocelyn, bah. Ya kena musik Bang di YouTube. Iya. Allahu Coba Akbar. gua bah. Mangiru taruh. Mengiru. Campur kencing. Kencing ayam. Ayo Bang ditanggapi Bang, buset. Tapi slow Bang, janganlah kata-kata kayak tadi, nggak enak kalau didengar. Ayo Bang, direspon lah itu, pakai data. Kan Bang cuma pakai data. Anda cuma marah-marah gimana sih bro? Jangan-jangan Anda nggak bawa Bible di situ. Anda belum baca tapi langsung protes. Tuh kan nggak enak kalau burung gagak udah marah-marah. Memang dia jarang baca Bible, jadi kaget pas dibaca sama Bang Suma. Dibaca sama Bang Wanjuma dia pikir ngarang. Buset dah. Buset juga namanya ya. Bang, dibuka mic-nya Bang. 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 Abu ya dipanggil itu. Aduh, kok jadi begini sih? Pelan-pelan. Ini aku mau pergi survei jalan-jalan ini. Kok ada hal kayak gitu ya? Ya. Mana tadi itu? Abang buset. Mana ya Bang Buset ini? Tuh. Ya tuh Marco aja deh. Marco silakan. Selamat sore. Marco. Marco. Waduh, diam baik ini. Bos, gimana sih? Baik, izin menambahkan sedikit ya, Bang Juma ya. Ini soal berhala, ini kita memberikan edukasi kepada yang di bawah gitu kan. Coba Pak Abang ya, ketika yang namanya berdiskusi itu, kita ini kan ibaratnya mau berperang gitu kan. Persiapkan yang namanya senjata, persiapkan yang namanya mental kita. Ketika yang namanya seorang tentara berperang, mereka mempersiapkan segalanya. Minimal tidak punya senjata, minimal bisa membela diri. Jangan membawa yang namanya pisau cukur.
Nah, terus pada saat berdiskusi itu, tolonglah jujur. Jujur itu ibarat nyawa kedua. Kalau misalkan kita sudah tidak jujur, kita jelas sudah kehilangan sebagian nyawa kita. Dan kita sadar ketika seorang Mahadewa, Bang Juma, dan yang lainnya berdiskusi dengan orang-orang Kristen, mereka itu bukannya mengikuti apa yang tertulis di dalam Bible, melainkan melawan apa yang ada di dalam Bible. Jadi boleh kesimpulan ya, ketika berdiskusi dengan orang oten, ternyata mereka sedang kerasukan yang namanya kerasukan iblis. Contoh tadi, orang tadi tiba-tiba memaki Bang Juma dengan mengatakan Bang Juma anjing. Itu adalah contoh iblis di situ. Maka ya, kalau kita melawan iblis itu kita nggak sanggup. Jangan melawan iblis dengan ilmu, karena iblis sangat berilmu. Jangan melawan iblis dengan fakta, karena iblis sangat pandai memutar balikan fakta. Dan jangan mengajak iblis berdebat, karena iblis sangat pandai merangkai kata. Begitulah, setelah kita menunjukkan fakta, mereka berusaha untuk memutar balikan fakta. Coba kalau misalkan aduh malah jeda Bang. Gimana Bang? Malah jeda. Enggak, nih. bagus. Baik. Di dalam Matius ya, di dalam Matius 27 nomor 63, ada yang bisa baca di situ? Matius 27 nomor 63. Tolong dibacakan dulu Papa Lopo. Dewa lupa. Mohon maaf Bang Juma, tadi Dewa makan kangkung. Jadi lupa ini. Aduh. Ini. Dibaca dulu. Makan gerobak. Dibaca dulu Matius 27 nomor itulah. Ya. Matius 27 nomor 63. Tolong dibacakan. Dewa di PS1 soalnya ini. Dibaca aja dibaca. Pak Palopo. Abang buset. Buset dah. Bang Andi, coba buka Matius 27 nomor 63, Bang. Matthew 27 berapa? 63. Oh itu. Iya. Mereka berkata, Tuhan kami ingat bahwa ketika si pembohong itu masih hidup, ia pernah berkata, setelah 3 hari aku akan bangkit lagi. Itu kan ya? Itu betul. Jadi poinnya di sini, yang mengatakan dia akan bangkit ya tiga hari lagi, itu ternyata si penyesat. Abang percaya dengan si penyesat? Coba pahami ayat itu dengan baik ya, ya. Di dalam Matius 27 nomor 63, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu waktu hidupnya akan berkata, sudah 3 hari aku akan bangkit. Padahal yang mengatakan 3 hari akan bangkit, itu jelas Yesus. Berarti si penyesatnya siapa? Ternyata Yesus itu sendiri yang penyesatnya. Dia Yesus Yunani itu, bukan Yesus Ibrani. Nah tadi ketika Bang Juma mengatakan kalau Kristen itu punya teks original, tidak ada, Kristen tidak punya teks original. Halo. Iya Bang. Abang Buset datang lagi nih. Dari tadi Bang Juma ngomong nggak didengar, gimana ini? Oh, tadi Abang Buset lagi di luar tadi. Baik, Bang Buset coba baca Matius 27 nomor 63. Waduh, kesian sekali Abang Buset lagi di luar ini. Aduh, Abang Buset lagi di luar. Coba di dalam Bang Buset. Coba di dalam, jangan di luar. Nggak enak di luar. Bisa dibaca, bisa dibaca. Bisa dibaca. Baik, Bang Buset. Di dalam Matius 27 nomor 63, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Itu si penyesat loh itu. Apakah Bang Buset percaya dengan si penyesat itu, Bang? Yang katakan Yesus itu penyesat itu kan bagi sekelompok orang yang tidak suka dengan perjalanan hidup Yesus. Bukan begitu, Bang. Bang, bukan kalau begitu, bagi Bang. orang yang percaya pada Yesus, tidak mungkin orang mengatakan penyesat. Sekarang saya andaikan dengan Abang Juma. Abang Juma ini kan ini Dewa, bukan Juma, ini Dewa. Ya, tidak. Oke, saya tahu, saya mengerti, saya paham. Saya kalian yang ada di sini kan pasti mendukung Abang Juma ya.
Karena kalian akui bahwa Abang Juma itu hebat berbicara. Tapi bagi sekelompok orang yang mendengarkan, yang selalu mendengarkan apa yang disampaikan Abang Juma, tapi bagi orang yang di luar yang tidak menahu atau tidak ingin mengetahui tentang keberadaan Abang Juma, belum tentu orang lain itu percaya. Sama pula dengan Yesus. Apa yang Anda katakan, apa yang sekelompok orang mengatakan bahwa dia penyesat, ya jelas. Karena orang tersebut tidak percaya pada Yesus, orang tersebut tidak mengimani Yesus, jelas dia. Abang mendingan baca dulu. Abang mending baca dulu. Matius 27 nomor 63. Abang percaya nggak Yesus pernah mengatakan bahwa beliau akan bangkit di hari ketiga? Percaya nggak perkataan Yesus seperti itu? Oh, percaya. Percaya. Nah, sementara di dalam Matius 27 nomor 63, ini Matius 27 nomor 63, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu waktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari dia akan bangkit. Yesus mengatakan setelah 3 hari Yesus akan bangkit. Artinya siapa di situ yang penyesat, Bang? Abang percaya dengan perkataan Yesus bahwa Yesus akan bangkit di hari ketiga? Percaya, Bang? Itu tadi Abang Dewa, apa yang saya sampaikan tadi. Ini yang susah juga ya. Namanya pribadi orang itu berbeda-beda. Gak nyambung, Bang. Nggak nyambung ini bener. Ya makanya sini. Bukan nggak nyambung, Bang. Nggak pernah baca Bible dia, Bang. Ya, gini aja. Bang Juma pakai data, tapi kenapa Abang Buset mengeluarkan kata-kata binatang dari mulut, Pak? Maksudnya apa itu? Begini, sekalipun Anda pakai data, tapi ketika saya tidak memiliki data, tapi saya percaya pada dia. Saya percaya pada Yesus, sama saja. Saya tidak akan percaya pada kata-kata Anda. Walaupun Anda pakai data. Kenapa dari mulut Anda keluar kata binatang untuk ke Bang Juma? Kenapa? Saya tidak pernah dengar baik-baik ya, tolong ya, dengar baik-baik. Saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata ke Abang Juma binatang, tidak ada. Sorry ya, jangan. Saya tidak diajarkan seperti itu. Bukan beliau ini, Pak. Halo. Beliau lagi cari kebenaran. Tolong, lanjut, Pak, jangan sembarang ngomong ya. Saya tidak biasa, saya agama tidak diajarkan begitu ya. Jangan Jadi begini, Pak, asal ngomong aja kau. Kau dengar baik-baik kau. Tadi Saya begini, ini orang Pak paling Abang. santun di sini ya. Saya tidak pernah mengatakan orang itu binatang. Ya, sabar Pak Bang. Tadi Abang bilang kami ini penyesat termasuk Bang Zuma. Sementara penyesat itu menurut Bible 2 Yohanes 1 ayat 7 yang mengakui Yesus datang sebagai Tuhan itu penyesat. Itu baca. Saya tidak mengatakan seperti saya mengatakan bukan Abang Juma itu penyesat. Kan bunyi isi Babel tadi untuk sekelompok orang, kata mereka berarti mereka di saat itu, sekelompok orang di saat itu yang mengatakan bahwa Yesus itu penyesat. Paham nggak? Bukan saat sekarang ini. Saya omong bukan saat sekarang ini, karena kalian baca Bible di saat yang dulu. Maka saya Pak Buset ya, sekelompok orang di saat itu. Kita percuma juga diskusi sama Pak Buset. Sementara Pak Buset itu hanya modal percaya saja, tetapi tidak pernah membaca yang namanya Bible. Kalau seperti ini kita kerepotan, Pak. Ya. Sementara Bang Juma dari tadi berdiskusi itu menggunakan datanya, bukan berdasarkan katanya. Bang Juma menggunakan yang namanya ayat di dalam Bible, bukan menggunakan retorika sendiri. Sementara Abang baca Bible tidak pernah, paham tidak pernah, tetapi Abang modal percaya saja. Kalau begitu, jelas keimanan Abang itu adalah iman buta, Bang. Cinta boleh buta, tapi iman tidak boleh buta. Kami juga sama, Bang. Kami cinta buta, Bang. Kami cinta kepada Nabi Muhammad, kami cinta kepada Allah, kami tanpa melihat. Kami cinta buta, tetapi iman kami bukan iman buta. Iman kami berdasarkan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Saya paham apa yang Anda sampaikan begitu, saya paham. Makanya Bapak baca dulu Bible. Kita percuma, Pak, diskusi dengan Bapak. Sementara Bapak tidak pernah membaca Bible. Baca dulu Bible. Sekarang saya tanya Anda. Sekarang saya tanya Anda. Pak Buset, izin dulu ya. Bisa nggak saya bertanya? Ya, bisa, nggak saya tapi tunggu dulu. Tapi tunggu dulu, Pak. Izin dulu ya. Nah, oke. Dengar